Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Nibia K03 ingin mempresentasikan hasil pengolahan data kami yang berjudul pengaruh kebiasaan pelajar terhadap performa akademik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faizain dengan NIM 1052496. Dengan NIM 1052402. Saya Fahri Nadi Sakileja dengan NIM 1012430. Saya Pak Firman Gultom dengan NIM 1032401. Saya Mas Yagadi Priyatna dengan NIM 103240448. Dan saya Amati Sanatoria dengan NIM 1012409. Selanjutnya, pengolahan data kami dilatar belakangi oleh prestasi akademik mahasiswa yang tidak hanya bergantung pada kemampuan intelektual, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari seperti pola belajar, manajemen waktu, penggunaan media sosial, tidur, olahraga, dan pola makan. Memahami hubungan antara kebiasaan ini dengan performa akademik penting bagi institusi pendidikan agar dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan keberhasilan mahasiswa. Dengan demikian, identifikasi kebiasaan yang mendukung atau menghambat prestasi akademik menjadi langkah kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Untuk melakukan pengolahan data, kami mengambil dataset dari situs Kaggle dengan judul datasetnya adalah Student Habit versus Academic Performance, di mana dataset tersebut terdiri atas 1000 siswa dan juga 15 buah pertanyaan. Dan untuk menganalisis datanya, kami melakukan eksplorasi data, analisis korelasi antar variabel, serta membuat visualisasi antara hubungan dan juga nilai ujiannya. Tujuannya ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling mempengaruhi terhadap nilai akhir dari siswa. Kami membagi 15 pertanyaan tersebut menjadi 3 bagian, yaitu kebiasaan akademik, gaya hidup dan kesehatan, dan yang terakhir kebiasaan lainnya. Untuk pertanyaan spesifiknya dapat dilihat pada box berwarna biru. Nah, jadi melalui dari data yang kami dapatkan, kami berfokus dalam mencapai satu tujuan, yaitu bagaimana pengaruh nilai skor yang didapatkan oleh mahasiswa terhadap faktor-faktor yang ada yang bisa mempengaruhi kapasitas nilai dari masing-masing individu tadi. Berdasarkan dari dataset yang kami mendapatkan beberapa hasil pengolahan. Yang pertama dari modus atau data yang paling banyak, kita mendapatkan skor 100, lalu median dari data yang kami dapatkan itu adalah 70,5. Median atau rata-rata dari dataset kami dapatkan skor di 69,6015, dan jangkauan yang kita dapatkan dari perbedaan antara skor tertinggi dan skor terendah yaitu di 81,6. Boleh next. Nah, ini bisa dilihat kami menggunakan visualisasi chart plot. Jadi kami menggunakan perbandingan antara waktu belajar dan nilai ujian. Bisa dilihat tren si grafiknya itu semakin positif ya teman-teman. Mulai dari modus kita bisa lihat dari grafik juga. Data paling banyak kita bisa lihat persebarannya itu di antara 3 sampai 4, which is kami mendapatkan skor modus itu 3,5. Median juga 3,5, rata-rata juga kita dapatin 3,5501, yang mana tidak jauh dari modus median. Dan terakhir kita mendapatkan jangkauannya itu antara 8,3. Begitu juga kita dapatkan dengan persentase keadilan dan nilai ujian. Kita dapatkan bahwa grafik cenderung positif, di mana kita dapatkan modus dengan skor 100, persentasenya 100%, mediannya kita dapat 84,4%, rata-ratanya kita dapatkan skor 84,1317%, dan jangkauan kita dapatkan dengan skor 44%. Ini kita bisa lihat untuk kebiasaan akademik itu tren yang ditunjukkan adalah positif dengan fungsi regresi berikut. Oke, sekarang kita di depan kita. Pada data titik 2.1 terdapat perbandingan antara waktu tidur dan nilai ujian. Jika kita melihat dari data tersebut, siswa dengan nilai yang baik tidur di rentang waktu 5 jam hingga 8 jam. Sedangkan siswa yang tidur di luar jam tersebut cenderung memiliki nilai yang buruk atau sedikit memperoleh nilai yang baik. Min dari data yang kami peroleh tersebut ada 6,47, dan dengan median 6,5, modus 6,5, dan jangkauan 6,8. Pada data 2.2, yaitu perbandingan antara mental health dan nilai ujian, bisa kita lihat bahwa siswa dengan skor mental health yang baik dapat memperoleh nilai yang baik pula. Dengan min data tersebut itu 5,4, median 5, modus 4, dan jangkauan 9. Next. Lalu depan kita ada data, yaitu data perbandingan antara kualitas diet dan nilai ujian, dan data perbandingan antara frekuensi olahraga dan nilai ujian. Pada data rutin 3, bisa kita lihat bahwa siswa yang memiliki kualitas diet yang cukup dan baik memperoleh nilai yang lebih tinggi daripada siswa yang memiliki kualitas diet yang kurang. Pada data tersebut, kami memperoleh min berupa 2,9, median 2, modus 2, dan jangkauan 2. Pada data rutin 4, terdapat perbandingan antara frekuensi olahraga dan nilai ujian. Frekuensi olahraga di sini memiliki jangkauan berupa 6, modus 3, median 3, dan min 3,04. Jika kita lihat di sini, siswa yang memiliki frekuensi olahraga yang tinggi cenderung memiliki nilai yang tinggi pula. Cukup. Next. Untuk kebiasaan lainnya seperti waktu menonton Netflix atau waktu menggunakan sosial media,
ini memiliki tren lain turun dikarenakan semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk menonton Netflix atau menonton sosial media akan mengakibatkan nilai yang lebih buruk. Untuk pemain yang didapatkan dari waktu Netflix adalah 1,8197 dan mediana 1,8 dengan modus 0 dan jangkauan 5,4. Untuk waktu yang digunakan sosial media, mainnya didapati 2,5055 dengan median 2,5, modus 3,1 dan jangkauan 7,2. Mungkin sekarang sudah akhirnya dari kesimpulan seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya bahwa kebiasaan akademik dan juga gaya hidup serta kesehatan menunjukkan tren yang positif terhadap nilai ujian para siswa. Sebaliknya, dengan kebiasaan lainnya menunjukkan tren negatif terhadap nilai ujian para siswa. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang telah kami buat ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.